Tapi sebentar ya, sampai azannya berhenti dulu kawan-kawan. Soalnya kalau aku kabur sekarang, nanti Saren ngamuk, dikiranya aku kabur. Tuh, lihat disuruh PK lah tuh. Ini kayak waktu itu aku ada azan, dia baru masuk, ada azan ya. Terus aku, udah dulu ya, ada azan. Dia nyangkanya aku kabur, nggak mau pikir sama dia guys. Aku langsung di blok. Iya Saren, aku ini dulu ya tuh, ada azan, kamu dengar Saren? Nah, jadi aku udahan dulu ya. Kenapa ya ada wajahku? Ada wajah sakit abdi. Pembelajaran dari Harris Kui untuk Kenny kali ini, kalau ada azan, berhentilah semua kegiatan. Kalau dulu pada saat pertemuan pertama kan tidak boleh berkunjung ke diskotik. Sekarang berbicara tentang azan. Dulu bagaimana Harris ketakutannya lari dari diskotik pada saat pertama kali datang ke Vietnam. No good, it is no good. Orang Islam tidak boleh berkunjung ke tempat seperti ini. Begitu kata Harris pada saat itu, dan akhirnya Queenie minta maaf. Aku cuma sakit abdi, percaya aku lah cukup lah. Tampaknya 2 tahun menjelang pernikahan, Queenie banyak melakukan persiapan. Walau belum jelas mau menikah dengan siapa, berikut ini persiapan yang dia lakukan. Untuk mempersiapkan diri menjelang pernikahan, begitu katanya. Tetapi dia bercerita, di belakang ada yang sedang tidur setiap hari. Kalau mau belajar itu sebelum guru datang, selalu tertidur seperti itu. Begitu katanya. Padahal teman-teman yang lain yang ada di belakang tuh belajar seperti mempersiapkan diri ketika sebelum ada gurunya. Aku ada yang sedang tidur jauh dengan temannya yang ada di belakang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri ini setiap hari itu tidur aja katanya begitu. Ini barangkali sebagai bahan pembelajaran juga. Lagi belajar apa tuh? Kan belajar nanti nikah, belajar lagi yang istri orang. Oh, belajar jadi istri yang baik. Ya benar, belajar jadi istri yang baik. Alhamdulillah. Kalau barusan EN atau Queenie itu menunjukkan sedang belajar di dalam kelas persiapan, tapi kali ini yang kita tonton, nah yang ini adalah teater yang meniru adegan teaternya Harris Kui ya. Coba lihat ini. Jadi sebuah HP ditendang sama bapak ini, nah setelah ditendang kemudian jungkir balik ada di bawah pohon kelapa. Akhirnya ketemulah sama Queenie. Akhirnya Queenie bertanya, ini HP punya siapa? Ujung-ujungnya HP itu dimasukkan ke dalam celana. Seolah-olah kita yang menonton itu berada di dalam celana. Nah, bagaimana dengan video berikut ini? Nah, ini adalah video Harris mengajari Queenie secara tidak langsung ya, menakut-nakuti netizen. Bahkan Sanud pun yang boleh dikatakan dia itu seperti supranatural, takut juga nih sama filmnya Harris. Kita tonton dulu aslinya ya, sebagai berikut. Membuat konten film horor seperti itu sudah ada di berbagai negara dan tampaknya penontonnya sangat banyak sekali. Seperti yang kita lihat berikut ini. Ini sepertinya dibuat oleh orang-orang yang profesional. Tetapi terkesan ini adalah orang-orang nomaden yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itulah kehidupan mereka yang realitanya. Tampaknya ini orang kota. Ini sebenarnya dia aktor film, aktris film. Tetapi pergi ke sebuah bukit, sebuah padang rumput yang boleh dikatakan tempat kerusakan karena bebatuan dia. Akhirnya jadilah perfilman seperti ini. Inti ceritanya ini adalah film horor, tapi mengungkap fakta kehidupan manusia nomaden, manusia yang
transisi antara pindah-pindah tetapi beternak juga. Kalau yang namanya nomaden kan tidak beternak, tidak bercocok tanam. Kalau ini berpindah-pindah tempat, tetapi dia juga beternak sapi, beternak kambing, beternak ayam, begitu. Tetapi ya pindah-pindah tempatnya nanti dibopom lagi ke tempat lain yang lebih subur ketika tempat ini menjadi gersah. Di dalam ceritanya ini sebenarnya film horor. Orang membuat membuka film ini. Nah, karena ada adegan seperti ini, tuh, lihat ini kan menakutkan memang. Dan inilah yang menjadi pusat perhatian para netizen. Coba. Ini bisa menghilang. Kalau dilempar batu itu bisa menghilang, ceritanya seperti itu. Sehingga penasaran, ini sebenarnya cerita apa? Oh, judulnya Nomad. Tetapi penonton itu seperti halnya menonton film karya Harris Kui, terkesima. Walaupun setelah kita tahu konten-konten berikutnya, barulah kita tahu bahwa ini adalah adegan teater yang benar-benar sempurna. Tidak kelihatan kalau ini itu adalah adegan teater. Coba kita bandingkan dengan film karya Harris Kui berikut ini yang tiba-tiba berada di dalam frame foto yang dia pertunjukan tadi. Ternyata ini juga film horor juga sama. Ayo, horor mana dengan film Nomad tadi? He's actually there now. Yo, can you hear me? Can you see me? Yes. Who the hell is that? Hello? Hello? Come on in. Ayo kita bandingkan dengan film horor yang berjudul Nomad tadi ya. Tema ya, bukan judul. Temanya Nomad. Perhatikan, seorang ibu tua mengejar makhluk yang selalu berjubah putih. Dan kalau ditimpuk atau dilempar, makhluk ini menghilang. Dan terus selalu mengulang-ulang peristiwanya, hanya beda tempat aja. Ceritanya hampir sama, penculik anak. Ini yang dia save di TikTok, di YouTube, di berbagai media sosial. Itulah hidup sekarang ini beda dengan zaman dulu ya. Walaupun hidupnya itu nomaden, dari bukit ke bukit, dari gua ke gua, dari tenda ke tenda, tetapi masih tetap dia membuat bangunan juga untuk bisa ditinggali pada saat sekian lama. Kalau di tempat lain sudah tidak ada lagi makanan, maka dia datang lagi ke tempat sini. Nah, adegan seperti ini sebenarnya hanya untuk sebuah konten. Cerita apapun tidak akan menarik untuk sebuah tontonan jika tidak direkayasa seperti tampak di gambar berikut ini. Pergi ke hutan naik mobil, pergi ke kebun, pergi ke peternakan ikan seperti tampak di gambar nih, anak kecil yang sedang ngasih ikan ya. Kemudian menelusuri hutan pertanian seperti ini, jalan-jalan. Ini kalau tidak ada alur ceritanya kan tidak menarik. Bandingkan dengan Nomad. Itulah konten yang dibuat oleh orang tua satu keluarga yang sudah sepuh-sepuh ini, menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Tampaknya bersaing dengan Harris Kui. Mari kita bandingkan dengan konten Harris Kui. Kira-kira menarik mana ya? Kita tonton. Hello? He's actually out there. Don't scare. He's actually there now. What the heck? Yo, can you hear me? Can you see me? Yes. Who
Who the hell is that? Hello? Hello? Apa yan? Hidup di alam yang liar, ku ikut jalur mereka tak terjamah. Belajar dari sabar, cerdik dan tahan dari indahnya alam yang ada. Ku ingin membangun ikatan yang sempurna. Ayo kita menjelajahi dunia bersama, bangun ikatan yang tak terkira, tempat wisata. Ya, kebermanaan dalam Allah cerita itu sangat penting supaya alur cerita itu memiliki daya pikat dan memiliki pahala untuk orang yang menontonnya, pahala dunia dan pahala akhirat. Makanya tontonan sebaiknya jadi tuntunan. Baik, oke. Jangan sampai anak kecil yang sudah menonton itu menjadi trauma dan menjadi penakut gara-gara tontonan yang disajikan itu. Oleh sebab itu harus diberi keterangan apakah tontonan ini diperuntukkan untuk anak kecil atau untuk orang dewasa. Kalau kita punya niat agar sebuah pertunjukan atau tontonan itu memiliki Belajar dari sabar, cerdik dan tahan dari indahnya alam yang ada. Ku ingin membangun ikatan yang sempurna. Ayo kita menjelajahi dunia bersama. baiknya bukan hanya sekadar konten, tetapi ada pesan moral yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, tontonan-tontonan yang memiliki tuntunan itu hendaknya dipikirkan oleh para sutradara. Tapi kali ini yang adanya di YouTube, adanya di Facebook, adanya di Instagram. Kadang-kadang tontonan-tontonan itu tidak mempergunakan perhitungan-perhitungan seperti itu yang paling cuma viral saja. Maka peran orang tua harus memilih tontonan-tontonan itu. Kalau orang tua ya peduli, tetapi kan sekarang itu film-film itu adanya di media sosial. Kadang-kadang dibawa oleh anak-anak di dalam kamar yang orang tua kan tidak tahu. Mari kita fikirkan bagaimana tanggung jawab kita sebagai kreator. Karena Allah telah menciptakan alam ini beragam keindahannya. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Untuk para kreator film atau para kreator YouTube, apa itu YouTuber maupun TikToker, bagaimana sih caranya supaya alam yang ada di semesta ini memiliki makna, menjadi tuntunan bagi kita semua. Dunia bersama, bangun ikatan yang tak terkira, tempat wisata indah di hati kita, seperti para hewan menjalin persahabatan. Dipikir lagi deh. Saatnya dimantau. Dia mau tidur. Dia saatnya dimantau lah. Jadi keburu deh. Jadi kemarin dia bilangin banyak, tapi
Iya, itu jangan kacau di pedih. Tapi nonton aku udah setiap hari nonton aku. Tapi di second. Jika Kinoy bahagia menyanyikan lagu cinta, padahal Kinoy belum menentukan pilihannya kepada siapapun juga, kok bahagia? Mungkin karena banyak cinta yang kini menghampirinya. Apalagi Tuba sangat bahagia daripada Kinoy. Bahkan Tuba bukan hanya meresapi makna share lagu ciptaan Vicky Naki, tapi Tuba ikut menyanyikan lagu ciptaan Vicky Naki untuk dirinya itu. Lupakan dulu lagu yang dinyanyikan Kinoy. Bagaimana lagu ciptaan Vicky Naki untuk Tuba? Kita simak lagunya berikut ini. Tuba, yang satu ya, yang pertama ya, itu Vicky. Semoga rezekinya di emang gue saya itu aku lagi masalah. Jadi apa belum Which aku sudah ditelepon kawan-kawanku. Aku ada yang telepon nih. Kawan-kawan nih. Ya, aku ditelepon kawan-kawan. Jadi aku harus sudahan dulu ya kawan-kawan. Aku di kon, aku ada kon, oke? Mama aku kon aku, oke? Jadi mama. My mom. Sekali bukan. Telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Nuju. Iya, pada siap-siap. Abdi pada asup kamar. Kamu. Teh suara. Aduh, kursi. Tuh. Ada mutu. Aduh. Astagfirullah. Tukang paket. Itu suaranya lah. Si rentenir mana rentenir. Aduh dia dah. Itu tadi suara di dia sih lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Masih ada mah. Balik ke mana? Astagfirullah. Allah balik. Begitulah kepanikan Capsanut ketika diberi kejutan oleh Harris Kui. Lalu bagaimana dengan Queenie? Dan akhirnya adegan seperti ini ditiru oleh Queenie dalam film yang versinya berbeda ya. Mari kita lihat bagaimana Queenie ketika ketakutan.